Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini hati saya curahkan, emosi saya curahkan untuk membawa acara ini, tema ini, karena saya memilih, apalagi ini bulan puasa, sesuatu yang pelajaran dari umat manusia yang berulang-ulang kembali. Kita tidak pernah belajar dari itu. Tema yang saya angkat adalah masalah yang terjadi di Rohingya. Jadi saya beri judul Rohingya, Myanmar. Tragedi manusia berlanjut. Untuk episode ini saya mengundang teman-teman diskusi saya yang pastinya akan membantu saya untuk memberikan fondasi berpikir menanggapi apa yang terjadi di Rohingya itu, sehingga kita nanti sebagai bangsa lebih dulu paling tidak mencoba di depan belajar dari apa yang terjadi di Rohingya tersebut. Saya sapa dulu yang pertama, Bapak Budiarto Sambasi. Selamat datang Mas Budi. Saya selalu gembira kalau Anda bisa datang. Terima kasih Mas. Wartawan senior Harian Kompas. Yang berikutnya, ini kebanyakan anak-anak muda ini. Mungkin dari ini yang tertua Pak Sambasi, saya paling tua, Bapak Fadlizon. Selamat datang Mas Fadli. Terima kasih. Direktur Institute for Policy Studies. Berikutnya Bapak Boni Triana. Selamat datang Boni. Sejarawan kita, masalahnya sudah beredar, sudah nomor ketiga ya. Keempat, Historia. Seorang sejarawan. Yang berikutnya Ketua Moderate Muslim Society, Bapak Suhairi Misrawi. Selamat datang Mas Suhairi. Terima kasih. Bapak sekalian, saya ingin memberi enlightening sedikit ya masalah Rohingya ini. Ini sepanjang sejarah ya, yang saya ingat itu manusia diciptakan equal, tapi ada tidak berhenti-berhenti sepanjang sejarah itu mengusir, tidak suka. Yang terjadi apa disebut Exodus misalnya, zaman Farao, Bani Israel diusir, itu zaman kenabian. Holocaust, fasisme. Kemudian yang terjadi di Kosovo misalnya akhir-akhir ini. Kemudian yang masih ongoing ini, Israel, Palestina. Apa yang terjadi kita nggak pernah bisa selesai dan tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin. Perbudakan kulit hitam dan seterusnya. Dan yang terakhir ini, masalah Rohingya yang sangat menyentuh kita semua sebagai sosok body and soul, sebagai ciptaan yang maha kuasa manusia. Masalah ini akan menguji satu bangsa itu peradabannya tinggi atau tidak. Jadi ternyata dari kontemplasi saya, peradaban itu tidak diukur maju tidaknya itu hanya dari misalnya pendidikan, kemajuan ekonomi, tapi lebih-lebih masalah-masalah kemanusiaan semacam ini. Menyelesaikan dengan peradaban, menyelesaikan masalah dengan peradaban, itu akan menunjukkan peradaban bangsa itu sendiri. Apa itu? Demokrasi, toleransi, rule of law, menghargai hak asasi manusia dalam sistem politik, checks and balances. Mas Budi, kita bersyukur in 14 years reformasi kita sampai ke tingkat peradaban yang tinggi dalam soal ini. Ada masalah Ahmadiyah, ada masalah quote-unquote intoleransi sedikit antara umat mayoritas dengan minoritas, tapi nggak sampai ada bayi dibakar. Apa yang terjadi di mana ini, di Myanmar ini, tidak terjadi orang diusir dari negerinya seperti lepra, seperti yang apa itu tidak dimaui oleh dunia gitu. Di Indonesia nggak ada.
Kalau mau ngomong saya tidak membenarkan EPI. EPI paling-paling ngudak-ngudak, mengejar-ngejar apa namanya itu yang dagang waktu bulan puasa. Dibandingkan ini nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ini pelajaran. Jadi Mas Boni, ini ada ukuran dalam 14 tahun ini peradaban kita. Nggak mungkin lagi kita misalnya ada apa-apa terus bunuh di jalan, nggak ada lagi. Nggak bisa lagi. Ada bakar sedikit, tapi Ambon diselesaikan dengan baik. Aceh diselesaikan dengan baik. Poso diselesaikan dengan baik. So we have come to a certain level daripada peradaban. Jadi kita becoming, saya boleh berbangga sedikit, adidaya sebagai civilized nation in the long run. Aung Suu Kyi, if she doesn't say anything, she is nobody now. Completely false. Saya mau ke sejarawan dulu ya, Mas Budi ya. Ini saya uji dulu nih, sejarawan. So Boni, kenapa umat manusia nggak belajar dari sejarahnya? Bahwa itu masalah. Kulitnya sama, jiwanya sama. Cuman kulitnya. Kadang-kadang ini kan terenyuh hati kita melihat orang hitam atau orang miskin di kampung yang giginya kuning nggak mandi, kita kayak jijik gitu. Nggak boleh kita begitu. No, nggak boleh. Apalagi kita kalau beragama nggak boleh itu. Jadi apa sepanjang sejarah? Kenapa bisa Bani Israel diusir oleh Farao? Salahnya apa? Kenapa Holocaust? Kenapa terjadi di Kosovo? Kenapa terjadi yang lain-lain nih? Apa sebetulnya yang melandasi sepanjang sejarah itu terjadi hal-hal yang terakhir di Rohingya itu, Boni? Saya makasih, Mas Sugeng. Saya pertama mau melihat konflik di Rohingya ini yang di negeri apa namanya orang-orang Arakan ya disebutnya. Jadi ini pertama kali adalah persoalan bukan soal agama. Kalau saya melihatnya, kalau kita lihat sejarah, ini bukan konflik agama. Ini konflik yang bersumber pada politik, tapi juga ada dasarnya kepada etnis. Kalau kita lihat sejarah orang-orang Rohingya ini, itu perdebatan terjadi di kalangan sejarawan. Karena kata Rohingya itu muncul, kemudian diterima sebagai orang umum untuk mengatakan bahwa ini mengacu kepada sekelompok Muslim yang tinggal di negara bagian di dekat Bangladesh, Rakhine atau apa namanya. Itu di kalangan sejarawan ada perdebatan kapan muncul. Tahun 50 itu belum ada katanya. Bahkan seorang sejarawan dari Burma mengatakan baru 1840-an Inggris waktu itu menyebut nama Rohingya di dalam statistik mereka. Ya kan? Jadi ini sebetulnya orang-orang Muslim, orang Bengali yang tinggal di sana sejak abad 14 sebetulnya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang datang dulu kan. Letaknya kan mereka agak di utara, jadi di barat Burma, di dekat Teluk Bengali pantai itu, mereka dekat distrik Chittagong, Bangladesh, ya kan. Dulu itu kan persoalannya batas negara kabur, mereka bisa datang ke situ, kemudian pakai perahu. Nah dulu belum ada geopolitik yang tegas waktu itu. Nah pembantaian yang cukup besar terjadi itu pertama kali ketika kerajaan di Burma itu menguasai orang-orang Arakan ini. Jadi mereka kemudian dibantai dan mereka lari ke Chittagong, ke wilayahnya kekuasaan Inggris. Mereka minta perlindungan politik kepada orang Inggris. Mereka hidup di sana. Mereka kan orang Bengali, Asia Selatan lah ya. Jadi seperti orang India gitu kan. Jadi beda secara fisik, beda dengan orang-orang yang tinggal di situ. Mereka lari di bawah kekuasaan Inggris, mereka minta perlindungan. Ketika Jepang datang tahun 42 ke daerah sana, Burma kan dijajah, diduduki Jepang waktu itu. Nah, sama dengan Indonesia, orang-orang Burma nasionalis ini kan, bapaknya Jenderal Aung San itu kan, itu orang-orang nasionalis bekerja sama dengan Jepang. Orang-orang Muslim Bengali ini, yang orang-orang kemudian kita kenal sebagai Rohingya itu dipersenjatai sama Inggris untuk menahan Jepang sampai ke utara.
Ya kan? Waktu zaman Jepang orang Rohingya ini kena imbasnya, dibantai habis itu sampai mungkin 40.000 orang oleh Jepang. Nah, jadi Inggris punya kepentingan sama orang-orang ini untuk melawan, mendirikan buffer zone supaya nggak masuk ke wilayah kekuasaannya Inggris. Muncul pikiran dari orang-orang orang-orang Burma ini, ya ini pembela fasis kan, pembela Inggris gitu kan, karena mereka pun sempat diduduki Inggris, perang. Jadi orang nasionalis ini Burma bekerja sama Jepang, orang Rohingya ini dulu disupport sama Inggris karena punya sejarah mereka dapat perlindungan Inggris ketika diuber-uber, kan? Dijanjikan kemerdekaan. Bahkan dijanjikan kemerdekaan. Oh, si Rohingya ini? Iya sendiri. Jadi ini kan persoalan tafsir sejarah juga. Rohingya juga punya tafsir begini. Mereka dulu kerajaan Islam di situ katanya. Ya kan, padahal orang-orang ya yang Buddha ini nggak gimana katanya ada 2000 pagoda di daerah negara bagian saya lupa nama bagiannya dulu, Arakan itu namanya. Kalau orang Islam yang memerintah, oh tidak, dulu di sini orang Islam memerintah. Konon mitosnya dulu ada kapal pedagang Arab yang terdampar di situ, tapi kemudian dieksekusi mati. Jadi ini juga perang tafsir sejarah, terus juga persoalan ini kan minoritas etnis, dia jadi kayak nggak punya negara. Tapi yang harus kita perhatikan juga ketika UNU jadi Perdana Menteri, orang Rohingya ini ada yang jadi koalisinya pemerintahan UNU. Kok bisa? Nah itu dia, ya kan? Artinya kalau kita mau melihat ini dari persoalan konflik agama, apa benar gitu kan? Apa benar agama? Atau kalau kita lari lagi ke belakang, ternyata kalau saya lihat ini ujung-ujungnya juga kekuasaan politik gitu kan? Bahwa mungkin agama menjadi satu sentimen tertentu, ya. Ya kan? Alright, this is good point. Alright, untuk mulai, Mas Bud, saya terperangah lagi Inggris ya yang suka main-main begini ya. Masalah pembentukan Israel, pada di mana-mana selalu begitu. Nanti ini bidangnya Fadlizon nih. Jadi Mas Budi, supaya kita tidak terjerumus analisa yang tadi sudah bagus dibuka dengan satu analisa sejarah. Tapi pemerintah kita cukup fundamental, cukup tegas sesuai dengan aspirasi politik luar negeri kita. Marty Natalegawa ini mengatakan kita tidak bisa menerima tindakan diskriminatif, tindakan represif terhadap suku minoritas apapun alasannya, entah itu suku, etnis, apalagi agama. Inti dari kepedulian kita adalah asas kemanusiaan, asas hak asasi manusia. Apalagi sebagai satu umat muslim, tentu kita semua peduli. Iya. Komentar Anda? Ya memang belakangan ini Menlu dan Kemlu khususnya ya, dan pemerintah secara umum seringkali dipaksa untuk bereaksi setiap kali ada masalah seperti Rohingya ini. Apalagi memang ini kan agak sensitif, ada komponen agama di situ. Kemarin saya bertemu dengan Dirjen ASEAN Kemlu, lalu dengan beberapa teman yang dari LSM, dari universitas, antara lain berbicara soal ini, dan memang ada kesadaran dari Kemlu dan pemerintah, reaksi kita selalu terlambat. Karena nggak ada kesiapan yang underneath ya, setiap kali masalah terjadi, maka itu bisa diangkat ke permukaan. Itu bedanya kita dengan Thailand, dengan Malaysia. Mereka lebih maju dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan maupun diplomasi Rohingya. Ada dia. Bahkan mereka juga menyediakan shelter, menampung pengungsi Rohingya di Kuala Lumpur dan di Bangkok. Walaupun mereka juga belum bisa maksimal. Nah, pertanyaan yang paling menarik memang kita punya politik luar negeri yang sebetulnya konsisten sih, ya, untuk membela kaum minoritas di negara manapun, terutama di negara-negara yang minoritas muslimnya di genocide seperti di Bosnia. Kita punya jasa besar di sana, ya. Tapi memang sekarang ini ketidakberdayaan kita secara politik, ekonomi, sosial membuat peranan kita menurun. Dulu saya ingat misalkan
Setiap kali ketua PLO, presiden belakangan Yasser Arafat datang ke sini, pasti dia disanguin sama Pak Harto. Berapa juta dolar, nih lawanlah sana Israel. Sampai begitu. Sampai begitu. Saya masih ingat juga perang Teluk pertama dulu. Ya, datanglah delegasi yang pertama ya, yang waktu itu Irak menginvasi Kuwait. Datanglah delegasi dari Irak, beberapa jenderal. Pak Harto kasih, walaupun hanya sepatu untuk tentara, kostum, beberapa helikopter. Kesana lagi tahun 82, datanglah jenderal-jenderal dari Argentina, minta bantuan memerangi Inggris di Malvinas, dikasih eksose. Waktu itu Pak Yusuf sebagai pangap itu agak terkejut. Wah, kita belinya mahal loh ini. Tapi ya nggak apa-apa. Itu dalam rangka gerakan non-blok ya. Ya, kalau PLO itu dalam rangka sesama solidaritas sesama Muslim. Begitu juga dengan Pak Nelson Mandela. Memerangi apartheid, ANC, datang ke sini disanguin terus, Mas. Iya, dibantu. Selalu disanguin duit untuk berjuang. Batiknya nggak bisa beli disanguin. Nah, itu kita politics, diplomasi is also money. Ya kan, itu kita sekarang nggak berdaya, dan ini bukan kesalahan pemerintah setelah reformasi. Memang kita nggak punya kemampuan lagi, nggak punya greget, sampai-sampai di ASEAN pun sekarang kita istilahnya itu seringkali kena tipu sama anggota-anggota ASEAN lain, termasuk Myanmar. Bener Mas, bener Pak Kiai, itu serius, karena sekarang itu keluhan di kalangan pemerintah sendiri. Kok kita yang capek-capek, ya, capek-capek menarik Myanmar masuk ke ASEAN, memberikan pengertian kepada Barat tentang HAM di Myanmar, situasi HAM di Myanmar. Begitu ada kesempatan, mana investor kita yang masuk ke Myanmar? Nol. Yang masuk Jepang, Singapura, Thailand, Korea, Amerika. Ini keluhan di Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri. Itu kita yang menyedihkan. Jadi sudah nggak berperan dalam mediasi yang berkaitan dengan konflik atau genocide, tapi juga udah nggak berpeluang lagi dalam bisnisnya, dalam memetik keuntungan dari sebuah diplomasi ya. Saya kira itu sementara Mas. Fadli, ini kan saya kembalikan lagi apa yang terjadi. Saya mengukurnya itu tadi sudah dikonfirm oleh sejarawan kita. Sejarahnya ini kita tidak boleh buru-buru bahwa kebetulan dia minoritas ini adalah orang-orang Islam. Sejarahnya ada. Ini kembali lagi saya itu kalau Inggris ini di mana-mana bikin persoalan yang nggak selesai. Membentuk negara, membagi-bagi peta geopolitik dan lain-lain. Selalu begitu. Karena kalau saya nggak ngomong begitu, everybody takes it for granted bahwa Inggris itu negara yang berbudaya, kerajaan yang James Bond tidak pernah salah, selalu menang. Padahal ada hal-hal yang Inggris nggak selesai-selesai sejak Holy War, Eropa. Nggak selesai. Dia ninggalkan peta-peta geopolitik yang kadang-kadang Palestina sama Israel adalah bikinan mereka dua-dua. Tapi kita kembali. Saya mau ke Anda ini, ngukurnya buat kita tadi itu, berbahagialah Indonesia sekarang ini. Lepas daripada sinyalemennya Mas Budi tadi bahwa kita kurang. Sebetulnya duit punya Pak kalau mau. Mungkin kecewa itu pada Myanmar itu, tapi yang jadi korban jadi yang minoritas ini. Nggak apa-apa. Myanmar tanda petik tadi agak menipu kita. Tapi dia tidak bisa nipu yang disebut peradaban dunia itu. Nah, kita di tanah air belajar dari sini. Pelan-pelan lah kalau lagi bereaksi tentang yang ada elemen agama, ada elemen etnis, ada elemen yang sebetulnya tidak terlalu penting. Masalah-masalah selesaikan karena kita sudah mampu, ada resiliensi sendiri, tidak usah pemerintah. Jadi nanti ada rohaniawan gereja, rohaniawan Muslim ketemu. Kalau yang bertengkar elitnya dikasih tahu apa sih itu gereja masalah GKI. Kalau ribut soal tanah udah selesaikan dengan baik. Daripada kemudian kita nanti yang ini
Aung Suu Kyi nggak ada dia dapat Nobel and she is very quiet, nggak ada seorang pun yang misalnya mengkritik dia. Iya. Kan begitu. Komentar Anda tadi. Jadi Pak Sugeng, saya kira sebelum kita menjawab itu, saya ingin melihat bahwa masalah etnisitas, nasionalisme dalam hal ini etnonasionalisme, itu selalu terkait dengan dua hal menurut saya. Pertama adalah primordialisme dan yang kedua adalah instrumentalisme. Nah, dalam kaitan ini lebih banyak instrumentalisme memang yang dipakai. Jadi kasus-kasus yang menyangkut ethnicity, agama dan lain-lain itu hanya menjadi alat politik dari elit gitu. Dan ini saya kira banyak sekali terjadi ya. Zaman Stalin itu bahkan pengusiran sampai 1 juta orang terhadap 6 etnis, termasuk etnis Volga yang dianggap waktu itu dekat dengan Jerman dan berpihak kepada Jerman. Nah, saya kira terlalu banyak lah contoh-contoh. Nah, di Indonesia saya kira juga kita mengalami satu peristiwa yang nyaris sama tapi menyangkut agama yang di Ambon itu juga bagian dari instrumentalisme. Itu Islam dengan Kristen ketika itu, dan saya kira banyak sekali korbannya, ribuan juga korbannya sampai ketika itu, dan itu di era reformasi terjadi. Namun kalau kita lihat itu bukan semata-mata karena agamanya, tetapi agama sudah dijadikan alat politik oleh elit gitu, dan ternyata berhasil. Nah, kasus Bosnia saya kira juga jelas waktu itu, di Srebrenica puluhan ribu orang juga dibantai. Nah, ini mungkin akan terus juga berulang di negara-negara yang mempunyai kasus seperti itu, termasuk di Georgia dan di negara-negara lain. Nah, kalau kita melihat bagaimana upaya untuk meredakan ini, sebetulnya harus ada rekonsiliasi politik, ya. Tidak bisa jalan lain saya kira. Dan dalam hal ini sejarah menjadi penting untuk mengurai duduk persoalan. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Boni, saya kira suku Rohingya itu sudah jelas lama eksis ada di situ, tetapi dari pihak militer, terutama militer Myanmar kan, yang menganggap itu sebagai orang asing dan mereka membiarkan terjadi crime by omission gitu ya, pembiaran. Bahkan di sisi lain ada yang mengatakan ya dialah sebagai pelaku malah gitu, yang memprovokasi terjadinya pembantaian itu. Nah, saya kira kita sebagai negara yang sebetulnya harusnya dituakan di ASEAN, harusnya bisa berperan lebih proaktif gitu di dalam satu offensive diplomacy gitu di ASEAN dengan mengambil satu inisiatif. Kalau ini terjadi di zaman Orde Baru, mungkin sudah dilakukan itu, ya, satu inisiatif dengan memanggil. Cuma saya kira ini masalah kewibawaan. Kita mungkin agak kurang berwibawa lagi di ASEAN dibanding negara-negara lain gitu. Ini kan masalah leadership. Pokok persoalannya adalah leadership. Kalau tadi Mas Bas mengatakan Pak Harto, saya kira itu lebih kepada faktor leadership Pak Harto yang berani mengambil risiko. Dan sebagai gerakan non-blok, sebagai dulu host dari konferensi Asia Afrika, dan juga terutama karena hakikat politik luar negeri kita yang bebas aktif berdasarkan kepentingan nasional, mestinya kita bisa mengambil satu inisiatif, mengundang pihak-pihak tertentu dan ya bersuara. Dan memang yang sangat patut disayangkan ini terjadi kan di abad ke-21 ya. Ya saya kira orang bisa dengan mudah melakukan akses informasi, dan Aung San Suu Kyi sebagai pemenang Nobel dan Burma atau Myanmar baru saja naik lagi pamornya. Tapi dalam kasus ini patut disayangkan bahwa Aung San Suu Kyi tidak membuat satu sikap yang tegas. Ya, saya kira harusnya dia sebagai seorang pemimpin yang sudah jadi dari proses penindasan yang begitu lama oleh militer, dia berani mengambil satu sikap yang tegas sehingga ada pembelaan dari dalam terhadap kaum etnis atau muslim di Rohingya itu. Ini yang saya kira terjadi itu. Baik, Zuhairi, ini saya agak hati-hati sedikit. Dari sejarah Rohingya itu memang itu saya mau bilang itu ada tangan-tangan Inggris lah di situ. Biasa dia semacam itu, ya, dipakai untuk melawan Jepang, kemudian dan seterusnya itu kolonial, zaman kolonial dulu. Ini masalah dunia Islam. Dengan apa yang terjadi di Myanmar ini kan
kalau tanda petik ada hubungannya dengan yang di pantai ini kan udah melarat, udah nggak punya ekonomi yang baik dan seterusnya ya. Orang kayak dikejar-kejar, lebih seperti hidup di hutan belantara ini yang kebetulan orang-orang Islam. Di satu abad atau yang sama terjadi antara paradoks. Di saat Islam itu dituduh oleh dunia sebagai sumber daripada terorisme, kemudian di pihak lain bagian yang mungkin tidak ada hubungannya, tidak salah dia, menjadi victims daripada kekejaman yang hampir sama dengan terorisme itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, agar ini kita bangkit, menganalisa itu dengan jernih, sehingga kita bisa memberikan satu solusi yang lebih baik, ide-ide yang lebih baik, sehingga dari peristiwa yang ini melebar, kasus Iran, kasus Irak, kasus Libya, kasus dan lain-lain, yang mana adalah kekuatan-kekuatan yang di dunia ini, kepentingan geopolitiknya dan lain-lain ini kan menyebabkan kemudian seperti ada pemisahan yang keras sekali antara dunia Islam dan dunia non-Islam. Komentar Anda? Ya, saya ingin berbicara tentang 3 hal ya. Tapi saya akan mulai bahwa Muslim Rohingya ini adalah kategorinya, afiliasinya kalangan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya secara teologis keyakinan itu mempunyai kedekatan dengan umat Islam Indonesia secara umum, terutama kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi posisinya memang seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya harus ada 3 level yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencoba untuk membangun kesadaran rekonsiliatif, terutama di kalangan Muslim Rohingya, karena mereka ini kan sudah lama di Myanmar, tetapi begitu susah mengintegrasikan dirinya dengan etnis-etnis yang jumlahnya 130 lebih itu di Myanmar. Itu pasti ada persoalan. Sebenarnya pengalaman saya sebagai orang Sunni itu relatif mudah melakukan integrasi, Mas, dengan siapa saja, karena dalam ajaran Sunni itu ada hadis yang berbunyi ya, bahwa manusia itu ibarat satu bangunan. Kalau satu badannya sakit, dia merasa sakit. Jadi kita itu nggak merasa punya musuh sebenarnya. Kalau dianggap musuh ya Syiah sebenarnya itu orang Sunni itu. Kristen, Buddha itu teman gitu. Jadi kalau kita dibenarkan musuh, karena itu pun karena politik, bukan karena apa-apa. Jadi sebenarnya kesadaran ini penting. Kita harus coba menyadarkan Muslim Rohingya ini untuk berintegrasi. Karena bagaimanapun mereka adalah kelompok minoritas dan sebagai minoritas harus melakukan itu. Yang kedua, ini kan konflik mulanya terjadi antara Muslim dengan Buddha ini. Memang ada. Iya, memang. Ini konflik terjadi di antara. Ini karena memang saya tidak tahu, karena memang Muslim dengan Buddha itu kalau dicari-cari akar-akarnya memang agak susah. Kalau Muslim dengan Kristen itu ada perang salib dan macam-macam. Ini agak unik terjadi. Muslim dengan Buddha, di mana sebenarnya ajaran Buddha itu kan ajaran spiritualitas. Dalam bahasa kalangan Sunni itu ajaran tasawuf. Nah, saya kira kelompok Muslim Indonesia juga selain tadi yang pertama, yang kedua adalah bersama-sama dengan kalangan Buddha di Indonesia untuk memberikan pengalaman bahwa ini dilihat di Indonesia. Dan kemarin di kantor BNU sudah kita bersama-sama dengan kelompok Buddha bahwa di Indonesia itu aman, tidak ada masalah di kalangan Muslim dengan kalangan Buddha. Nah, saya kira Indonesia posisinya penting sekali. Selain tadi bentuk diplomasi atau bantuan kemanusiaan, adalah memberikan bahwa ini loh potret hubungan antar iman, antar agama Indonesia itu tidak hanya terjadi antara agama-agama semawi, Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, tetapi juga terjadi dengan Hindu dengan Buddha. Dan itulah wajah dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga menurut saya adalah, yang paling penting adalah kesadaran Islam ya, berkebangsaan, Islam nasionalis lah, Muslim yang mempunyai kesadaran kebangsaan. Sebab Muslim ini kan unik, sudah lama tapi tidak menjadi bagian dari Myanmar itu loh. Itu mestinya kalau
seorang Muslim dimanapun mereka berada, dia harus menjadi kekuatan pemersatu, menjadi bagian dari spirit kebangsaan di situ. Tapi boleh saya potong sedikit ya, Pak? Saya kira masalahnya adalah menurut undang-undang di Myanmar, justru Muslim itu tidak diakui, Muslim Rohingya itu. Jadi bukan mereka tidak mau berintegrasi, tapi mereka secara undang-undang di Myanmar mereka tidak diakui. Sehingga akhirnya Rohingya itu menjadi stateless. Mereka tidak mempunyai status. Jadi menterinya pun sudah mengatakan. Iya, dan itu resmi dikatakan. Bahkan si presiden junta militernya itu mengatakan lebih bagus ini dia harus ada negara ketiga, mereka harus keluar, out. Jadi saya kira bukan karena dari diri Muslimnya, justru mereka diekskluditkan oleh kekuatan politik, kekuatan militer. Ya, tetapi saya berbicara bukan apa yang terjadi, apa yang ke depan. Kalau ditanya bagaimana pengalaman Indonesia, saya kira pengalaman Indonesia itu kan menarik sekali. Ketika kemudian misalnya saya selalu mengatakan, para kiai mengatakan mencintai negara bagian dari iman kami. Jadi kemudian kelompok nasionalis, kelompok Kristen, kelompok Katolik merasa nyaman dengan ungkapan para pendiri bangsa. Pengalaman Sunni dalam konteks bagaimana mengintegrasikan dengan spirit kebangsaan itu memang harus dimulai. Dan tentu ini harus ada kebesaran jiwa dari kelompok Muslim di Rohingya. Poinnya saya ingin katakan adalah Muslim kita ini sebagai kekuatan Muslim terbesar, saya kira tidak hanya di dunia tetapi juga di Asia Tenggara ini bisa menjadi contoh bagaimana kita menciptakan Islam yang integratif, Islam yang rekonsiliatif, dan saya kira memang diplomasi dengan menggunakan kelompok-kelompok moderat di Indonesia itu bisa menjadi alternatif sebenarnya, mengajak Muhammadiyah, mengajak NU untuk bagaimana tidak hanya berbicara dengan Muslim Rohingya tentu saja, tapi berbicara dengan pemerintah Myanmar untuk bagaimana pengalaman Indonesia ini menjadi inspirasi sehingga mereka diakui kewarganegaranya. Boni, jadi kalau mendengar Zuhairi sama Fadlizon dan Mas Bud tadi itu, ini memang ini kan miskin kan ini miskin sekali kan ini suku Islam ya, tapi kondisi ekonominya juga tidak menentu kan. Jadi apa yang terjadi konsep Islam modern yang terjadi di Perancis. Perancis itu inginnya begini Mas Bud. Muslim Perancis atau Islam Perancis, bukan Islam di Perancis. Jadi dia meluruskan mengenai jilbab yang dari. Jadi dia mau Islam is part of French. Indonesia udah jadi Islam Indonesia, nggak ada lagi Islam di Indonesia, nggak ada. Itu yang terjadi. Nah ini barangkali problem itu, tapi itu diskusi sendiri. Kan dia, saya nggak habis ngerti kenapa kok dia mau diusir, dia udah lama di situ, kok tidak diterima sebagai apa itu seperti kalau kita Polinesia sama Melanesia aja bisa jadi satu. Apa ada unsur ekstremitasnya sehingga tidak mau nerima itu? Gini Mas, kalau persoalan sejarah sebelum terbentuknya negara-negara ini, Birma, Bangladesh, ini kan masyarakat Islam, orang yang tadi saya bilang pertama, kata Rohingya itu masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan. Saya nggak mau masuk ke persoalan etnis yang kemudian secara mendetail itu orang-orang antropolog yang akan menentukan ya, apakah dia begini aja. Ada satu buku yang menjelaskan bahwa etnis di Batak aja bikinan Belanda. Hutu dan Tutsi juga itu katanya bikinan Prancis atau Inggris. Itu dibuat. Istilah itu keluar untuk menamakan orang itu baru dibuat kemudian. Nah, ini kan satu perdebatan yang membingungkan. Yang kemudian, oh ini orang Rohingya, ini orang Rakhine, orang Arkanan. Dulu mereka disebutnya orang Arakan. Jadi di daerah Arakan yang sekarang menjadi bagian negara Rakhine itu ada orang Buddha, ada orang Islamnya, gitu kan? Orang Islamnya kebetulan datang dari Bengali, dari Chittagong agak ke utara masuk Bangladesh. Kan itu perbatasan itu kan dulu borderless. Iya kan? Lewat begitu aja. Jadi mereka udah kebentuk di situ. Nah, kalau kenapa harus diusir? Kenapa kemudian ada
pernyataan dari Perdana Menteri yang mengatakan bahwa orang-orang Rohingya ini bukan orang Myanmar. Bahkan Perdana Menteri mengatakan kalau nggak salah, kalau perlu ada negara ketiga yang mau menerima, katanya, ya kan? Orang-orang Rohingya, orang-orang Muslim, saya nggak, Rohingya itu kemudian, orang-orang Muslim ini itu eksodus dari wilayah Arakan itu bukan hanya sekali, saya tadi udah bilang. Udah sering, karena konflik politik. Mereka berkuasa bergantian. Tapi pernah ada satu masa sebelum waktu itu mereka terusir kembali oleh orang-orang Burma. Ada satu masa di mana orang-orang Muslim di sana itu mengisi beberapa jabatan-jabatan penting. Waktu itu ada kerajaan namanya Merauke kan, saya nggak Merauke kalau nggak salah nama kerajaannya. Mereka tuh mengisi orang-orang Muslim itu mengisi jadi ada yang jadi hakim, ada yang mereka punya posisi waktu itu, gitu kan. Tapi seiring perjalanan sejarah, masuk Jepang, kemudian ada konflik politik. Tadi saya bilang orang-orang Muslim ini dipakai sama orang Inggris untuk melawan Jepang, menjaga buffer zone supaya nggak masuk ke wilayah Bangladesh, kemudian menguasai India, ya kan. Kemudian juga nasionalis Burma bekerja sama dengan Jepang. Nah itu, ya itu jadi satu bagian sejarah yang saya kira bisa menjadi satu landasan penjelasan kenapa sekarang bisa terjadi. Alright. Mas Bud, yang saya khawatirkan itu adalah karena ini sejarah kita tahu itu ya. Tapi kalau ini kemudian melebar, ini kan bantuan kemanusiaan ini hadir ke sana. Statement pemerintah kita juga, apalagi ini adalah menyangkut umat Islam. Kita seyogianya peduli terhadap ini. Tapi ini harus kita tempatkan bahwa tadi saya gembira sekali. Jadi kalau Myanmar ini kita memang agak dikelabui sedikit, ya kita harus memperingatkan mereka dong. Dalam konteks itu, kok dia berlanjut ini. Jadi dia sudah, saya pernah dari meja saya ini saya mengatakan prestasi presiden kita itu termasuk memaksakan tanda petik Myanmar menjadi ketua ASEAN yang Amerika sendiri tidak setuju. Nah kalau dia begini ternyata Amerika rada bener nih kali ini, begitu kan ya. Jadi apa Mas Bud yang harus dilakukan? Kita harus, ini bukan soal itu masyarakat etnis Muslim, minoritas Muslim yang diusir, bukan. Ini adalah tindakan dari satu rezim yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, Mas Bud. Itu nggak bisa ditoleran, itu pasti tidak bisa ditoleran, dan kita punya peluang, punya kekuatan untuk mendikte supaya masalah ini diselesaikan segera dengan cara ASEAN. Itu prinsipnya kalau menurut saya. Yang juga penting, lagi-lagi cerita Pak Harto. Memang hubungan kita dengan Myanmar itu khas kok. Ya, adalah Pak Harto yang ngotot supaya yang namanya CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam bergabung dengan ASEAN secepatnya. Itu terjadi berkat Pak Harto juga tahun 95 di Bangkok. Ya, dan dari CLMV ini memang yang susah ini CM Myanmar. Kenapa? Karena satu lagi CLV itu Partai Komunis. Jadi lebih kita jelas deal sama siapa, gitu loh, Partai Komunis. Ya, 3 negara itu. Myanmar bukan. Kita justru punya semacam simpati terhadap perjuangan Myanmar dan sebaliknya. Mirip loh. Dan sama-sama rezim kuasi militer. Orde Baru dengan Tan Swe waktu itu. Jenderal Tan Swe kan huntanya, pemimpinnya. Saking Pak Harto itu benar-benar ingin mengangkat harkat Myanmar supaya tidak kalah dengan yang 3 negara komunis itu, ada kejadian. Jadi waktu itu ada sebuah event tahunan Menlu ASEAN dengan Uni Eropa. Setiap tahun tuh. Dari tahun mungkin akhir 80-an. Tapi tahun 99 diputuskan oleh Pak Harto. Stop dialog. Baru dibuka 5-6 tahun kemudian. Dan itu Pak Harto marah sekali. Kenapa? Karena itu Uni Eropa ini rewel banget sama Myanmar. Rewel. Marah Pak Harto, stop. Kalau mempersoalkan HAM Myanmar, setiap kali ketemu, ngapain kita ketemu sama mereka? Itu Pak Alex yang cerita sama saya. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Dan waktu itu memang ya, hubungan bisnis kita bagus. Ada peluang yang dipakai oleh Pak Harto. Itu yang saya keluhkan sekarang itu nggak ada.
Nah, jadi kembali ke kita punya kemampuan, kita punya peluang, punya wibawa, dan Myanmar pasti ngikut sama kita. Antara lain kenapa? Karena ini gosipnya ya, Aung San Suu Kyi mau ke sini untuk menghadiri 17 Agustus di istana. Tapi kalau kasus ini terus nggak bisa diredam, bisa-bisa batal datang tamu VVIP Presiden SBY. Nah, kita punya kemampuan yang dilakukan dulu, yang sering itu membentuk semacam jaringan, ya bilanglah namanya Friends of Rohingya. Itu Friends of Myanmar. Iya, atau Friends of Myanmar. Terserah mau namanya apa, inisiatif semacam itu dulu sering dilakukan oleh Menlu Alatas, oleh Pak Harto. Itu yang kita ambil alih, jangan sampai masalah ini meluber ke luar ASEAN. Jadi penyelesaiannya sekarang PBB itu terus terang aja nggak ada perhatian kok terhadap masalah ini PBB. Begitu udah krisis kemarin Juni kalau nggak salah banyak yang meninggal, baru ribut. Amerika jangan dipercaya deh untuk masalah ini, lip service saja, apalagi Uni Eropa. Rusia juga sama lah, mereka lagi sibuk di Suriah semua. Jadi kita harus ambil inisiatif ini untuk diselesaikan dengan cara ASEAN, dan Indonesia didengar kok sama Myanmar, pasti didengar. Good point, Mas. Pak Fadlizon, jadi mengagumkan, kembali lagi saya kagum terhadap civil society kita, to be honest, melihat apa yang blow up daripada reaksi daripada apa yang terjadi di Rohingya ini. Internet kita, Facebookers kita, Twitter kita, Indonesia menjadi the champion daripada, saya setuju Anda, Amerika bohong semua itu. Yang diurusi masalah ham-ham kecil-kecil yang tidak ada fundamentalsnya. Saya kira ini juga menutup kesadaran kita. Jangan, tanda petik, jangan buru-buru percaya semua yang HAM dilansir oleh Amerika. Kira-kira akan begitu. Termasuk data-data semua yang pernah ini. Ini saya nanti khawatir tentang ini, patriotis tentang hak asasi manusia ini bisa berpikir seperti Pak Mas Bud, mikir 2 kali dah sekarang ini bisa ada satu shift. Itu satu. Ini juga kita harus berani, Fadli, sekarang ini momentumnya Indonesia menjadi champion daripada itu. Jadi jangan soal-soal kecil, hak asasi manusia yang misalnya nempeleng pembantu, kemudian yang gitu-gitu, ini sekarang yang menjadi ujian, Mas Fadli. Saya kira memang begitu, dan lagi-lagi contohnya tadi udah banyak diungkapkan ya. Salah satu contoh lain misalnya adalah inisiatif Indonesia ketika perdamaian antara Armed Forces of the Philippines dan Moro National Liberation Front, ya, AFP sama itu dibentuk satu joint operating committee atau joint semacam oversight committee untuk perdamaian dan membuat ceasefire di daerah Mindanao. Nah, bahkan kita mengirim militer ke sana untuk melakukan misi itu, dan relatif cukup berhasil karena terjadi satu gencatan senjata antara militer Filipina dengan Misuari ketika itu, dan juga dengan Hasim Salamat di MILF. Saya kira itu salah satu contoh lah yang konkret yang dilakukan dalam praktik politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu, yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Nah, kalau sekarang sebetulnya dengan kesempatan kita yang jauh lebih besar, Indonesia bisa melakukan itu, asal melakukan itu semuanya tergantung pada inisiatif dari presiden kita juga. Apalagi nanti kalau dibiarkan ini, ASEAN ini kan bergilir, dan kalau 2014 nanti dipimpin oleh Myanmar, oleh Tencent, dan sementara kasus ini ada, saya kira itu akan lebih rumit lagi nantinya. Jadi lebih bagus memang sekarang dituntaskan, karena pernyataan-pernyataan ini menurut saya adalah state driven gitu loh. Ini bukan people against people, tapi ini people against the state gitu. Satu state yang tidak mau ada satu enclave yang menurut mereka harusnya ini keluar gitu. Jadi mereka berani melakukan semacam genocide, ethnic cleansing, bahkan pengusiran terhadap etnis ini. Dan menurut saya ini tidak bisa dibiarkan, karena ini state driven gitu loh. Dan mereka hanya menggunakan masyarakat dari kalangan Buddha
tertentu mungkin yang dihadapkan dengan masyarakat Muslim di sana. Dan saya kira juga perlu dicatat ya, memang masalah fundamentalisme dan lain-lain itu tidak hanya terjadi pada Islam, tapi juga pada agama-agama lain juga semua ada. Termasuk di dalam agama Buddha, termasuk Sinhalese itu di Sri Lanka dan sebagainya itu ada. Ya, Kristen juga ada, saya kira Yahudi fundamentalis juga ada. Jadi mereka memang tidak toleran terhadap keberadaan orang lain. Nah, dan ini yang dipakai sebagai alat oleh rezim Myanmar sekarang untuk melakukan itu dan mungkin menarik simpati sebagian. Jadi sebenarnya ini secara domestik politik ini memecah Aung San Suu Kyi, gitu loh. Good point. Ya, ini memecah Aung San Suu Kyi sehingga Aung San Suu Kyi tidak bisa berkelit gitu, dan mereka mendapatkan pencitraan yang bagus dari masyarakat tertentu di dalam negeri gitu. Yang mayoritas. Yang mayoritas gitu. Mas Ferry, jadi begini. Kalau saya bilang jangan sampai dia nggak datang ke sini, Aung Suu Kyi itu, supaya dia kemudian kalau di Inggris dia datang kan dieluk-elukan sebagai pernah mahasiswa di sana, champion daripada penerima Nobel. Tapi kasus ini biar politiknya menjadi matang kembali gitu, menjadi lebih matang untuk memimpin negara demokrasi yang sekarang ini di bawah penguasaan junta militer, rezim militer di Myanmar itu. Plus dia supaya belajar bergaul dengan dunia Asia Tenggara yang Muslim, dunia Islam masih memegang kendali yang cukup dominan. Ya, memang ini ada persoalan di beberapa negara yang Muslim menjadi minoritas. Saya kira tidak hanya di Asia, tapi juga di Eropa dan Amerika. Ya, di mana memang pola komunikasinya begitu lamban. Aung San Suu Kyi saya kira juga menjadi contoh kenapa dia begitu berjarak dengan kalangan Muslim. Iya. Sikap dia yang sampai hari ini tidak membela itu menunjukkan bahwa memang ini terjadi persoalan di negara-negara yang minoritas Muslim menjadi minoritas di sana, dan ini menjadi PR yang sangat luar biasa. Dan saya kira Indonesia menjadi contoh yang sangat baik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita relatif dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan 4 pilar dan Bhinneka Tunggal Ika itu kita bisa merangkul sebenarnya kelompok Muslim dengan kelompok minoritas. Nah, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya adalah memang ini sekali lagi perlu pembelajaran politik ya, tidak hanya terutama dari kelompok mayoritas non Muslim dengan mayoritas Muslim itu terjadi. Yang ingin saya garis kedua, Mas Sugeng, kalau kita membaca misalnya saya nonton Al Jazeera Arabic setiap malam itu kan perhatian negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir misalnya, itu jauh lebih cepat mereka melakukan tekanan-tekanan begitu. Sementara kita, anggota DPR kita itu masih baru September bergerak dengan janji 1 miliar Mas yang akan dibawa ke sana. Lamban, masih September begitu. Ini menurut saya setuju dengan Mas Fadil, harus cepat. Inisiatif harus cepat. Harus ada sense of emergency bahwa ini persoalannya di mana Indonesia harus menjadi inisiator, karena secara geografis ini berdekatan dibanding dengan misalnya Arab Saudi atau dengan Mesir. Ini Asia Tenggara. Jadi memang kita sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara Muslim terbesar yang punya pengalaman integrasi, rekonsiliasi itu memang harus bergerak lebih cepat. Jadi poinnya di situ menurut saya, dan sekarang saatnya Indonesia harus menjadi pemimpin dalam konsep bagaimana menormalisasi hubungan antara kelompok mayoritas di Myanmar, rezim, dengan kelompok minoritas Muslim Rohingya itu. Malah JK lebih cepat, sudah di KL ketemu Sekjen OIC. Iya. Barangkali ini agak sedikit santai saya memberi. Pak Bud, ini mungkin saya agak santai sedikit. Barangkali ini juga ujian buat teman-teman yang aktif dalam pergerakan melindungi Islam, membela Islam, dan lain-lain itu. Masa 1 miliar nggak bisa ngumpulin, misalnya gitu loh. Coba dong yang jelas gitu. Jangan di dalam negeri ributnya, naudzubillah min dzalik, itu hanya soal pelanggaran HAM yang tetek bengek. Itu ributnya kayak apa? Ini tunjukkan kau. Ayo baris di mana itu
ke DPR atau kemana gitu atau di Tamrin, solidaritas mengenai Rohingya itu bukan soal Muslimnya, tapi adalah fundamental dari ada pelanggaran hak asasi manusia di situ yang kebetulan ada umat Islam. Plus lagi, saya dengar rumors ini, orang-orang ini sebenarnya udah pada masuk ke Indonesia. Iya, sudah. Ini enggak sebelum yang resmi ini, tapi diusirin kembali. Ada yang di Cianjur, ada yang di mana-mana itu anak-anak, ada yang sampai begini. Kita mau balik, titip anak-anak saya aja deh. Kita diusir-usir, dibakar di sana nggak apa-apa. Sampai semacam itu, ini unpublished. Masih saya coba selidiki gitu ya. Kalau sampai hal-hal semacam itu, di mana keislaman kita? Kita banyak menampung anak-anak yatim piatu, kan banyak madrasah. Kalau nampung hanya anak-anak Muslim dari yang tidak punya tanah air macam ini, ada 15.000 pesantren. Ada 15.000 pesantren. Yang kebetulan kata Suhairi tadi Sunni. Ya, ini Sunni ini kebetulan. Jadi saya pertanyakan untuk para pemirsa, di mana kau berdiri, hai umat Islam Indonesia? Lihatlah ini, bela ini. Jadi bukan masalah Palestina saja gitu. Muni. Ya, yang jelas pertama ini problem kemanusiaan. Kalau kita lihat dulu Pak Harto pernah bikin Pulau Galang itu untuk menampung Vietnam. Dibikin perkampungan, sekarang sudah jadi orang Indonesia itu. Kan kalau sekarang kedatangan orang Rohingya 1.000-2.000 kecil itu, carinya pulau kosong dibikin ya. Ya artinya di awamnya ada 30 pulau kosong. kalau mau dan kalau punya Dia niat. mau bekerja udah pasti, Nah, orang putus ya asa. kan, di Pulau Galang itu kalau nggak salah sekarang itu udah jadi orang Indonesia itu udah malah menambah keberagaman budaya Mereka kita. datang ditatar dengan 4 pilar. Ya artinya artinya ini kan political will dari pemerintah aja, Mas. Tapi jelas ini problem kemanusiaan saya kira yang harus diselesaikan dan pendekatannya juga mungkin harus lebih ada resminya juga gitu. Jadi pemerintah kita untuk appeal pemerintah di Myanmar untuk mengatasi persoalan ini. Karena Perdana Menteri juga udah gawat juga kalau dia bilang kan bahwa ini bukan bagian dari kami dan silakan keluar, ada negara yang ketiga mau menampung silakan, kalau nggak ada ya bagaimana, masa mau jadi manusia perahu terus gitu kan. Tapi saya pikir ini memang harus segera diselesaikan. Karena kalau melebarnya saya takut ini jadi semacam pikiran bahwa ini wah konflik beragama, padahal tidak lebih dari itu. Dan kemudian sentimen yang terbangun menjadi negatif. Saya khawatir itu. Dan secara kuantitas kan banyak. Ya. Rohingya ini kan cukup banyak kan. Cukup banyak. 400.000. Bahkan ada yang mengatakan 1,4 juta gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan, ini kan bukan bicara orang 1.000-2.000 orang. Ya kalau kita bicara 1 juta orang saja, ini udah akan menjadi masalah. Di Bangladesh kan ada sekitar 300.000 orang sekarang. Jadi ini akan kemana-mana. Saya kira tidak bisa kita biarkan ini hanya kita menampung gitu ya. Menurut saya, kecuali mereka yang memang datang ya kita harus terima dengan baik gitu. Tetapi lebih dari itu saya kira usulan yang tadi itu, ini politik luar negeri kita nih harus aktif dong. Jangan hanya menunggu, apalagi hanya menunggu civil society reaktif gitu. Tunjukkanlah bahwa kita ini memang pantas untuk berperan di ASEAN. Jangan dulu di dunia lah, di ASEAN aja dulu gitu. Bahwa kita pantas gitu. Mas Budi, Anda tutup ya ini ya. Ini kan tadi saya mendengar Anda berempat nih, ada sedikit kekecewaan, ketidaksukaan saya terhadap politik dunia dari negara Barat, Amerika maupun Inggris gitu. Saya ada ketidaksukaan gitu. Sanksi ekonomi yang akan saya siarkan Senin malam ini terhadap Iran, kemudian Palestina dengan Israel itu, ini nggak selesai-selesai because mereka itu negara adidaya, mereka memiliki nuklir, mereka adalah kekuatan ekonomi yang orang butuh ekspor ke sana dan lain-lain, digunakan untuk menjadi meretaliate, mendeter fundament daripada hak asasi manusia itu sendiri. Sekarang sama sekali karena ini barangkali menyangkut bikinan Inggris, kebetulan ini Muslim, Amerika nggak ada suara sama sekali, very small, very remote lah voice-nya itu. Mas Budi, komentar Anda tutup ini ya, memang diskusi. Benar, itu sekarang mereka berkepentingan untuk masuk supaya dapat bisnis saja Amerika.
karena China di sana ya investor terbesar ya, saya kira, dan itu agak sukar buat Amerika. Dan resourcesnya besar Myanmar itu. Ya, memang ini kan sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, tapi karena kita harus introspeksi dengan kelemahan kita sendiri, khususnya politik luar negeri kita. Kita punya kemampuan tapi sering tidak di-maximize. Kita misalnya dengan Australia, ya kita selalu kalah atau dikalahkan atau mengalah. Padahal kita punya kelebihan untuk mempersoalkan native di sana, ya. Kenapa kita nggak pernah mau aborigin itu kita tampung di sini untuk, kan banyak yang berontak dari sana juga nggak suka dengan Australia, tampung di sini, bicara di sini, kita pakai sebagai stick untuk menekan Australia gitu ya. Iya. Boleh. Iya, hal-hal seperti itu nggak pernah kita maximize setelah reformasi ya. Lain dengan dulu, makanya kita sekarang ngomongnya ya dulu-dulu aja terus. Ini kerjaan buat sejarah. Orderan banyak. Ini terjadi kemunduran dong. Mundur, benar. Undur-undur. Oke. Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi kita semua. Tapi apa yang terjadi di Rohingya ini seyogianya bisa menjadi bahan renungan dan pelajaran kita semua, khususnya para pemimpin kita. Bersikaplah ketika sesuatu itu harus dibela dan mengandung kebenaran-kebenaran, seyogianya kita tidak ragu-ragu itu. Apapun pasti membela atau berada di jalur yang benar itu tidak akan merugikan kita in the long run. Kelihatannya saja mungkin kita mendapat tentangan-tentangan kepentingan apa itu ekonomi atau kepentingan politik dari negara-negara yang tanda petik mengancam kita kalau kita tidak segaris dengan mereka. Tapi yakinlah, saya address ini kepada para pemimpin kita, dari Presiden Republik Indonesia, para menteri, khususnya Menteri Luar Negeri, anggota DPR, termasuk civil society pembela hak asasi manusia, dan juga pergerakan orang-orang Islam yang mau melindungi umatnya. Jangan salah cara melindungi umatnya dari ancaman-ancaman yang terlalu dangkal. Tapi ini menyangkut ancaman yang di dalamnya menyangkut hak asasi, pelanggaran hak asasi manusia. Moga-moga episode ini bisa membawa enlightenment, pencerahan kita semua, dan khususnya karena ini di bulan puasa, moga-moga ini bisa membawa hidayah bagi perjuangan kita, menyamakan status kita sebagai manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga yang terjadi sepanjang sejarah mengenai ketidaksukaan antara suku dengan suku, antara agama dengan agama, antara ideologi dengan ideologi ciptaan Yang Maha Kuasa tidak terjadi lagi di bumi ini. Esok hari insya Allah kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.